Atau ini Kak. Teman-teman, ajak dulu teman-temannya. Mana dia? Ini udah hilang si Marcel. Oh si apalah. Ayo siapa yang mau lah? Teman-teman belum belajar. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan memberkati kami mulai dari tadi pagi hingga kami sekarang. Tuhan Yesus, karena kami mau mulai belajar, kiranya Engkau berkatilah kami, berikanlah kami kepintaran untuk menjawab soalan dan berikan guru kami. Berkatilah guru kami Tuhan Yesus, berikanlah mereka kesabaran dalam mengajar kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Fanya. Ya, doanya tidak harus panjang. Sudah Ibu bilang sama kalian. Yang penting kalian doakan aja supaya Zoom kita berjalan lancar, supaya kalian bisa mengerti apa yang Ibu katakan, supaya kalian mengerti pembelajaran hari ini ya. Jadi Ibu ingatkan, terus Ibu ingatkan sama kalian, bagi yang masih susah membuat doa, boleh doanya dituliskan. Nah nanti saat Ibu suruh si Kevin atau si Mangiring, nah kamu boleh baca. Nah nanti kalau berulang kamu Ibu suruh, pasti kamu akan hafal doamu kan? Jadi terbiasa, nggak perlu lagi membaca. Ya, kelas 5 harus. Kenapa Marcel? Tadi jaringan nggak stabil, luar tadi. Ya, oke. Biar kita mulai ya, Ibu akan tampilkan slide-nya ya. Oke, bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, ya, mudah-mudahan jaringan bersahabat ya, tidak terpotong-potong. Nah, kita pagi hari ini akan mempelajari muatan PKN ya, tema 3 subtema yang pertama muatan PKN dengan judul besarnya keragaman. Keragaman atau keberagaman itu sama ya. Dari kata dasar ragam, berarti bermacam-macam ya, beragam. Nah, kita akan membahas mengenai keragaman apa saja. Nah, yang pertama kita akan membahas keragaman di lingkungan sekitar. Nah, coba perhatikan gambar. Gambar apa Pak itu? Gotong royong, katanya. Gotong royong, Bu. Iya. Gambar beberapa orang yang sedang bergotong royong atau bekerja sama ya, bekerja sama. Nah, kerja bakti atau kerjasama atau gotong royong merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Nah, di pembelajaran IPS, kalian sudah mempelajari kan apa itu interaksi sosial? Sudah dipelajari kah atau belum? Mengenai interaksi, iya. Interaksi sosial itu apa? Ada yang tahu atau ada yang bisa? Interaksi sosial adalah Oke, sambil diingat lagi ya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ya, jadi ada banyak macam interaksi. Interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok.
Nah, yang sedang kita lakukan ini, Zoom ini merupakan suatu interaksi. Ya, interaksi antara individu, ibu individunya, dan kelompok, kalianlah kelompoknya, kelas 5A dan kelas 5B. Ya, jadi di sini juga kita melakukan yang namanya interaksi sosial. Nah, sama halnya dengan yang kalian lihat di slide, kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Ya, di mana banyak warga di sini melakukan interaksi. Ya, berbicara satu dengan yang lain juga interaksi ya. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Tahu kan kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Reno? Kenapa Reno? Kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial? Ada yang tahu? Reno bisa? Ya, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Oke, siapa yang ngomong ini? Siapa yang? Oke, Gavin. Ya, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri ya. Terima kasih ya, Gavin ya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus memerlukan bantuan orang lain. Harus ada orang lain di sekitarnya. Nah, dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik ya. Contohnya, kita ini saling berinteraksi. Ibu sedang berbicara, ibu sedang ngomong, ibu sedang bertanya. Kalau ibu bertanya, otomatis kan kalian menjawab. Iya, Bu Guru, tahu Bu Guru. Nah, ada hubungan timbal balik. Ya, ibu bertanya, kalian menjawab. Ya, itulah mengenai interaksi. Nah, selanjutnya keberagaman atau keragaman dalam interaksi sosial. Keberagaman dapat kita jumpai. Diulang ya, keberagaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, perhatikan di sini ada gambar beberapa orang ya. Ibu ambil namanya si Reno ya. Reno memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya dan agama. Ya, ini gambar ini kita misalkan gambar si Reno dan teman-temannya. Reno memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Nah, meskipun Reno memiliki teman yang berbeda suku, ya slide-nya hilang ya, Ibu tampilkan lagi yang jaringan. Oke, sudah kelihatan kembali lagi slide-nya? Sudah, Bu. Oke ya, Sudah, Bu. Dengan untuk si Jeremy. Jeremy boleh sambil minum ya, biar nggak ngantuk. Ya, meskipun berbeda-beda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, di sini tadi Ibu ambil contohnya Reno dan teman-temannya. Di sini Reno memiliki teman-teman yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama. Nah, sikap Reno di sini, Ibu ambil contohnya si Reno ya, tapi diterapkan oleh yang lainnya. Sikap Reno di sini harus memiliki sikap toleransi. Reno harus menghargai teman yang berbeda agama, yang berbeda suku, dan berbeda budaya dengannya. Ya, bagaimana contohnya toleransi? Bagaimana contoh sikap menghargai? Misalnya ini, Reno. Reno memiliki teman beragama Islam. Contoh. Nah, pada saat Reno dan temannya bermain-main, ternyata temannya itu disuruh sama orang tuanya untuk melakukan ibadah atau biasa kita disebut dengan sholat. Nah, sikap Reno adalah membiarkan temannya beribadah dulu, lalu lanjut bermain-main. Jangan memaksa temannya itu untuk terus bermain-main. Ya, di situ adalah salah satu sikap toleransi, menghargai. Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, jika kita memiliki teman atau saudara yang dari berbeda suku budaya, kita harus bersikap menghargai. Nah, bentuk-bentuk toleransi terhadap keragaman yang pertama,
saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Ya, ini ya, kita harus saling menghormati dan menghargai orang yang sedang berpendapat. Ya, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Kita harus mendengarkannya. Kalaupun kita mau menyanggah atau tidak setuju dengan perkataan orang tersebut, kita harus menunggu dulu sampai dia selesai ngomong. Lalu boleh kita sanggah. Jangan biasakan memotong pembicaraan orang lain. Oke? Nah, yang kedua, bentuk toleransinya. Yang kedua, silakan dibaca Jeremy. Yang kedua, apa? Tolong tanpa memandang individu. Iya, tolong menolong tanpa memandang individu. Jadi kalau temanmu Jeremy ada yang kesusahan, contoh dia tidak punya pulpen, nah kamu harus membantu. Kamu kasih pulpenmu, jangan karena kulitnya hitam, Jeremy, kulitnya hitam, dia kulitnya hitam, nggak cantik, nggak ganteng, ngapain aku kasih pinjam pulpen? Itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menolong tanpa memandang. Jangan karena dia gendut, Agung. Si Anu gendut, ngapain aku bantu dia? Dia kan gendut, itu tidak boleh ya. Kita harus menolong tanpa memandang individu. Oke, yang ketiga, silakan Grace Lase baca dulu. Yang ketiga, apa Grace? Tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Iya, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Jadi jangan, aku suku Batak, akulah yang paling hebat. Yang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Itu tidak boleh ya, karena semua suku itu sama di hadapan Tuhan. Oke, lalu yang keempat, silakan si Mesia Turnip. Nanti aja, nanti kan Ibu kasih catatannya, videonya di situ nanti kamu mencatat ya. Yang keempat, silakan baca Mesia. Pertemanan tanpa perbedaan ulang dulu. suku. Sesuai dengan teks ini. Ulang. Berteman tanpa berbeda-bedakan. Membedakan. Ulang. Membedakan suku, agama, dan ras. Oke, coba ulang mengiring. Mengiring ini kayak banyak kali pikirannya. Ulang dulu mengiring. Yang keempat. Bentuk toleransi yang keempat. Berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Iya, di sini juga berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Jadi kita tidak boleh membedakan kalau dia suku lain atau agama yang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus berteman ya, berteman dengan semua orang. Lalu yang terakhir, Angelica, si Jabas. Oke, baca dulu yang kelima. Menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Iya, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Jadi ya kalau kita pun sedang berada di gereja, kita juga harus bersikap hening. Ya, tidak boleh ribut, tidak boleh bermain HP. Kita harus menjaga ketenangan di tempat ibadah ya. Ini ada 5 bentuk toleransi terhadap keberagaman. Oke, kita lanjut slide yang berikutnya. Mengenai manfaat kerjasama dalam keberagaman. Ya, nah, sini Ibu tampilkan gambar. Coba dulu kira-kira ini gambar apa ya? Gambar siswa ya, yang sedang apa ini siswanya? Kerja kelompok, Bu. Iya, sedang kerja kelompok, sedang berdiskusi. Ya, ini juga salah satu interaksi ya. Salah satu interaksi ini ya, kerja kelompok. Nah, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Nah, adapun manfaat dari kerja kelompok adalah yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Jadi di sini kalau kita memiliki teman dari budaya yang berbeda, kita menjadi satu, berkumpul. Lalu manfaat yang kedua, pekerjaan menjadi, ini menjadi ya, kurang huruf D-nya. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, kalian lebih suka kerja sendiri atau kerja kelompok? Kelompok. Kerja kelompok, Bu. Kerja kelompok, Bu. Oke, Ibu tanya satu orang dulu ya, siapa ya di sini? Samuel Manik. Halo Samuel.
Oke, Ya, Bu. Samuel lebih suka kerja kelompok atau kerja sendiri? Kelompok, Bu. Nah, kenapa Samuel lebih suka kerja kelompok? Supaya bisa ngobrol. Ya, Bu. Oh, supaya bisa ngobrol. Oke. Ya, Bu. Ya, di sini ada yang suka kerja sendiri? Yoel Samosir? Halo Yoel Samosir. Lebih suka kerja sendiri atau kerja kelompok? Kelompok, Bu. Oh, kelompok juga ya. Berarti banyak yang suka kerja kelompok ya. Nah, manfaat yang ketiga, tadi yang kedua sudah ya. Manfaat yang ketiga dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Inilah manfaatnya kerja kelompok. Kalau misalkan si Kevin nggak tahu, boleh nanya sama si Nisha. Nah, kalau si Nisha nggak tahu, boleh lagi nanya sama si Mangiring. Itulah namanya kerja kelompok. Boleh kita bertukar pikiran. Ada kawan kita. Tapi kalau kita sendiri, nah sendiri kita mengerjakan tugas nih. Contoh kita nggak tahu mengerjakan ini. Kita bingung kan mau nanya sama siapa. Ya karena nggak ada teman di sekitar kita. Ya, tapi kalau kita kerja kelompok, kita bisa bertukar pikiran. Lalu pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai dan memersatukan budaya yang beragam. Oke, lanjut. Nah, slide berikutnya ini mengenai bentuk keragaman sosial dan budaya di masyarakat. Ya, bentuk keragaman sosial dan budaya di masyarakat ada berapa? Coba dihitung. Ada? 5, Bu. Iya, ada 5 bentuk keragaman sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama dilihat dari usia. Ya, bentuk keberagamannya atau perbedaan di sini maksudnya. Yang pertama itu dari segi usia. Nah, yang dimaksud dari segi usia itu adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia ya. Sedangkan dari jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Lalu dari segi pekerjaan, petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, dan lain-lain. Banyak pekerjaan yang lainnya. Sedangkan dari segi budaya, ada bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas. Dan yang terakhir dari segi agama, ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 5 bentuk keragaman sosial dan budaya di masyarakat ya. Coba sama-sama kita ucapkan. Yang pertama adalah Islam. Usia, Bu. Yang kedua Jenis kelamin. jenis kelamin. Yang ketiga Pekerjaan. pekerjaan. Yang keempat Budaya. Dan yang kelima Agama, Bu. Oke, harus diingat ya, Lis. Nah, untuk slide itu ya. Sebentar ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 slide untuk pembelajaran kita hari ini dan slide yang terakhir itu ditutup dengan keberagaman sosial budaya di masyarakat ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwasanya kita sebagai siswa ya, kalian ya terlebih sebagai siswa harus menghargai perbedaan yang ada di daerah atau lingkungan sekitar kita ya. Meskipun banyak kita jumpai teman-teman kita yang berbeda agama atau suku dengan kita, kita harus menghargai mereka, tidak boleh bersikap semena-mena terhadap mereka. Ya, kelas 5 untuk penugasan hari ini Ibu dibuat di LK tidak ada soalnya kan atau tidak ada halamannya. Nah, nanti biar jangan bertanya-tanya, Bu, mana tugas kita? Tugas kita akan Ibu kirimkan melalui WA group. Jadi nanti setelah Ibu kirimkan video pembelajaran hari ini, nanti kamu
buat catatannya ya. Buat catatannya, garis-garis besarnya. Lalu, setelah kamu buat catatannya, silahkan kamu mengerjakan soal yang akan Ibu kirimkan di WA Group. Nah, nanti jangan ada lagi alasan ketika mengumpul tugas, Bu, soalnya tidak kelihatan. Padahal jelas-jelas Ibu sudah kirimkan di WA Group. Apa masalah yang kamu temukan untuk hari ini? Contoh hari ini adalah pelajaran PKN BINDO. Nah, ada masalahmu di PKN atau BINDO, silakan kamu tanyakan hari ini juga. Karena besok sudah beda lagi kegiatan kita. Oke? Ada yang bertanya ini, Ibu baca dulu chat ya. Bu, ada Zoom. Bu, di LK kok nggak ada Zoom? Oh, kok ada Zoom for fun? Baru Bu ada Zoom kedua. Oke. Zoom kedua itu Zoom bahasa Indonesia ya. Lalu untuk Zoom for fun itu yang akan kita lakukan besok, ya Ibu harapkan semua yang mengikuti Zoom hari ini ikut Zoom besok ya, Zoom for fun. Jadi kita akan melakukan latihan. Jadi jangan menganggap latihan itu sebagai suatu beban. Kita menganggap soal itu sebagai suatu hal yang menyenangkan. Makanya Ibu buat Zoom for fun ya. Maksudnya Zoom kita besok untuk hal yang menyenangkan. Jangan menganggap kalau kita bahas soal itu adalah beban. Ya. Oke, ada apa Joshua? Apa tadi kamu mau tanya Joshua? Halo. Jam berapa Zoom for fun-nya, Bu? Seperti biasa ya, Zoom kita mulai jam 8:30 kan, jam 8:30 lah kita Zoom. Oke, sudah kelihatan ini soal latihan PKN? Sudah. Oke. Boleh langsung screenshot ya. Boleh langsung screenshot atau kalau ada yang tidak tahu screenshot nanti Ibu kirimkan lagi ya. Ada 4 tugasmu ya, 4 soal. Nah, untuk yang pertama menuliskan kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok. Ya, tadi sudah kita bahas mengenai bekerja kelompok kan, apa manfaatnya. Nanti kamu tuliskan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Lanjut soal yang kedua, kelebihan dan kekurangan bekerja seorang diri. Sama dengan nomor 1, perbedaannya hanya di kerja sendiri. Dan yang ketiga, tuliskan 5 kegiatan yang mendukung keragaman sosial dan budaya di masyarakat. Ya, 5 kegiatan. Kalau Ibu suruh 5 kegiatan, dituliskan 5 ya. 5 kegiatan. Contohnya Ibu kasih 1 ya. Menjunjung tinggi sikap toleransi. Ya, kalau kita bersikap toleransi kan itu mendukung keberagaman sosial. Ya, contoh kegiatan yang pertama, menjunjung tinggi sikap toleransi antara suku, budaya, agama, dan lain-lain. Contoh. Nah, kamu carilah 5 kegiatan yang lain dari yang Ibu katakan juga boleh ya. Yang lain dari Ibu bilang. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan adat istiadat? Oke, bisa ya untuk 4 soal ini tidak ada masalah kan? Gampang ya? Bisa dikerjakan ya? Oke. Bisa, Bu. Mantap. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada lagi yang mau bertanya? Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Oke ya, nggak ada ya. Nanti lanjut Zoom kedua nanti bahasa Indonesia ya. Boleh istirahat 5-10 menit. Nanti Sir akan mengirimkan linknya ke grup Harap Bersabar. Boleh sarapan dulu atau boleh minum dulu. Oke ya, kelas 5. Kalau tidak ada, Ibu akhiri Zoom kita hari ini. Si Cindi bagaimana Cindi? Halo Cindi. Paham kan mengenai materi dan tugasnya? Paham ya? Oke ya. Ibu akhiri Zoom pagi ini. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Gak ada, Bu. Bye-bye, Bu. Bye.